Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum berjalan pada kesempatan kali ini kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, silakan doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah qalbi bi nuri ma'rifatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Safinatul Jannah, Mahmudah, Ita, Anis Fitria, Linda Isnaini, Anis Aziza, Evan Bistari, Asmaul Husna, Sofi Aulia, Nailatul Fauziro. Alhamdulillah. Hadir semua ya? Ya. Baik. Sebelum Bapak melanjutkan pada pembahasan pada kesempatan kali ini, apakah anak-anak masih ingat materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang kurban. Kurban itu tentunya ada kaitannya, ada relevansinya dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akikoh. Akikoh itu dan kurban sama-sama bentuk ibadah kepada Allah. Tetapi antara kurban dan akikoh mempunyai perbedaan. Kalau hewan kurban itu ada empat. Yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Yang keempat adalah domba. Sedangkan untuk akikoh, hewan untuk akikoh yaitu nanti kita bahas ya. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu setelah kita mempelajari materi, siswa diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai mulia dari syariat akikoh dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan menunjukkan sikap peduli kepada orang lain sebagai implementasi dari nilai-nilai yang terdapat pada ibadah akikoh dengan benar. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian dan dalil akikoh dengan benar. Yang selanjutnya, 4, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi hukum akikoh dengan benar. Yang selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menganalisis syariat akikoh dengan benar. Dan nomor 6, siswa dapat merinci jenis dan syarat akikoh dengan benar. Nomor 7, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat merinci waktu dan tempat menyembelih akikoh dengan benar. Nomor 8, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mendemonstrasikan cara pelaksanaan akikoh dengan benar ataupun sesuai dengan syariat Islam. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Kooperatif learning tipe Jigsaw. Yang mana kooperatif learning tipe Jigsaw itu nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok awal dan juga ada nanti kelompok ahli. Kelompok awal dan kelompok ahli. Nanti yang kelompok awal itu pergi ataupun berkumpul pada kelompok ahli, berkumpul dan membahas satu
pembahasan satu materi. Nantinya kembali lagi kepada kelompok asal dan dijelaskan kepada teman-temannya. Baik, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bapak sudah menyiapkan nomor. Ini nanti yang dapat nomor 1 berkumpul di sini semua ya. Yang dapat nomor 2 di kelompok 2, kelompok tengah. Yang dapat nomor 3 di kelompok yang paling barat gitu ya, di bangku paling barat. Ya, silakan diambil dulu. Ya, silakan diambil. Nanti Bapak akan menayangkan video. Namun sebelumnya kalian itu yang dapat nomor 1 silakan kumpul di sini semua. Yang dapat nomor 2 tidak di bangku ini. Yang dapat nomor 3 berkumpul di barat. Nanti kita katakan beberapanya diingat beberapa. Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian pahami dan diskusikan di kelompok A, di kelompok ahlinya. Nanti kembali lagi di kelompok kepada kelompok asal dan jelaskan pada kelompok asal. Ya, Bapak ingin jelaskan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang pengertian hakikoh dan juga hukum hakikoh. Ya, ingat ya, kelompok ahli 1. Kelompok ahli yang tengah membahas tentang syariat hakikoh dan syarat hakikoh, syarat hewan hakikoh. Untuk yang barat ini membahas tentang waktu menyembelih hakikoh dan juga hikmah hakikoh. Ya. Namun sebelum Bapak akan menampilkan atau memutar video, Bapak ingin membagikan terlebih dahulu artikel yang Bapak sudah print dan juga LKPD nanti sebagai bahan tambahan untuk kalian dipelajari, dipadukan dengan videonya yang akan Bapak tekan nanti ya. Ini pegang serta LKPD-nya diisi, nanti dijelaskan dengan kelompoknya dan kembali lagi ke kelompok asal untuk dijelaskan ke kelompok asal. Ini artikelnya. Dan LKPD-nya ini LKPD-nya. Baik, Bapak akan memutarkan video, simak dengan baik-baik ya. Perhatikan dengan baik dan isikan dengan kelompoknya masing-masing. Catat hasilnya serta dipadukan dengan artikelnya yang Bapak berikan nanti. Yang berikut membahas tentang akikah. Akikah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya akal, artinya membelah, memotong atau memutus. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, akikah adalah menyembelih hewan yang berupa kambing untuk kelahiran seorang anak, yaitu 7 dari kelahirannya. Kemudian untuk anak laki-laki diberikan 2 ekor kambing, untuk anak perempuan hanya 1 ekor kambing. Selanjutnya bisa dipahami ya? Bisa. Ya, untuk tadi yang pertama kan untuk anak laki-laki berapa ekor kambing? 2 ekor kambing dan anak perempuan untuk 1 ekor kambing. Ya, Pak, lanjutkan. Jumlah hewan yang diakikahkan sebagaimana tersebut, bahwa anak laki-laki itu diberikan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing.
Alasannya adalah berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Anil ulami sya'atan wa anil unsa wahidatun wa la yadurkum tukranan au inasa." Itu hadis yang berkaitan dengan akikah. Akikah waktunya yaitu pada hari 7, hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran seorang anak sampai anak tersebut yaitu belum balik. Selanjutnya cara membagi daging korban itu berbeda dengan akikah. Kalau daging korban tadi dikasihkan atau dibagikan dalam kondisi yang masih mentah, sedangkan daging akikah yaitu disunahkan untuk menyedekahkannya sesudah dimasak. Adapun hikmah dari akikah yaitu mengungkapkan atau ungkapan rasa syukur, rasa gembira dengan bertambahnya anak menjadi sebagai keturunan kita. Yang kedua, untuk mempererat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Sudah ya? Ya. Silakan selanjutnya diskusikan bersama dengan kelompoknya masing. Kalau misalkan kalian punya kendala, ya bisa tanyakan kepada bapak ya. Saya tanyakan. Sudah cukup waktunya ya. Kembali lagi kepada kelompok asal dan jelaskan pada kelompok asal kalian hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok ahlinya. Ya. Silakan kembali lagi kelompok asal tadi awalnya ya. Tetap ya. Tetap menghadap ke belakang, Bagaimana sudah ya?
Ada. Ya. Silakan menghadap ke depan semuanya. Siap-siap untuk presentasi ya. Untuk kelompok 1 siap-siap, kelompok 2 siap-siap, kelompok 3 juga siap-siap. Silakan untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dustari. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian akikoh. Jadi, akikoh dari segi bahasa membelah, motong atau motus. Ada juga yang mengartikan rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan menurut istilah adalah binatang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Dan yang kedua, hukum akikoh. Hukum akikoh sunnah bagi orang tua atau orang yang punya kewajiban menanggung nafkah hidup si anak sesuai sabda Rasulullah yang maknanya setiap anak berbeda dengan akikohnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi sesuai nama dan nama yang diberikan. Dari penjelasannya saya tadi ada yang tidak paham atau ada yang Silakan, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya, silakan kita. Bagaimana hukumnya orangnya yang waktu kecil tidak diakikahkan dan diakikahkan saat dewasa? boleh. Hukumnya adalah Boleh. boleh ya, meskipun sudah dewasa tapi tetap mau diakikahkan ataupun akikah sendiri itu boleh. Bisa dipahami kita ya? Bisa. Terima kasih untuk kelompok 1 ya atas presentasinya. Waalaikumsalam. Ya, kita perlu dulu ya untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya siap-siap untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ismaini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang syariat, jenis dan syarat hewan akikoh. Disyariatkan akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh adalah 2 orang saudara kembar yang bernama Hasan dan Husain. Dan jenis syarat hewan akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong oleh kurban. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang akan menyembelih akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Terima kasih. Ya, sudah ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan ya. Ada Pak. Ya, silakan. Perbedaan tentuan hewan kurban dan akikoh. Tentuan hewan kurban dan juga hewan akikoh. Ya, silakan dijawab untuk kelompok 2. Ketentuan hewan kurban unta, sapi, kambing, dan domba. Sedangkan hewan akikoh yaitu khusus pada kambing. Ya. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami ya? Berarti untuk hewan kurban itu ada unta, sapi, kambing, dan domba. Untuk hewan akikoh itu khusus ya. Ya, hanya pada kambing. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
presentasi dari kelompok 2 sangat bagus juga ya, sama dengan kelompok yang pertama. Ya, berikan aplaus dulu ya. Ya, selanjutnya siap-siap untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini akan membahas tentang waktu menyembelih akikah dan juga hikmah akikah. Ya, silakan untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 1, kelompok 2 nanti hasil presentasinya dari presentasi dari kelompok 3 ini ditanyakan kalau misalkan ada yang tidak dipahami ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Turjana. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang waktu menyembelih akikah, hikmah akikah. Waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Hikmah akikah. Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikah merupakan satu bentuk peribadahan yang mempunyai hikmah sebagai berikut. A. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. B. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah SWT. C. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya sama anak karena mereka mendapat bagian dari keluarga tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika akikah itu pada tanggal yang tidak ditetapkan dalam syariat? Boleh. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Ya, boleh. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Presentasi dari kelompok 3 juga sangat bagus ya. Ya. Mungkin hal tersebut terjadi karena kerja kalian itu bagus dalam diskusi kelompok. Ya, kita yang terlebih dahulu ya, untuk kelompok 3 ya. Ya. Selanjutnya mari kita simpulkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang akikah ini. Kita simpulkan bersama-sama mulai dari pengertian sampai dengan hikmah akikah. Apa sih akikah itu? Akikah itu merupakan serangkaian ajaran Nabi Muhammad SAW untuk anak yang baru lahir, yang terdiri atas mencukur rambut bayi, memberi nama dan menyembelih hewan, dan juga tentunya menyembelih hewan ini seperti yang telah disampaikan tadi, menyembelih hewan yang memenuhi syarat-syarat hewan akikah. Itu kambing. Selanjutnya hukum akikah. Hukum akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Tentunya kalau sunnah yang sangat dianjurkan itu berarti sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu terbukti bahwa cucu Rasulullah yang bernama Hasan Husain juga diakikah. Nah, ya, paham ya? Selanjutnya syariat akikah. Syariat akikah itu berawal dari kisah cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan dan Husain. Yang mana Hasan dan Husain itu merupakan putra dari siapa? Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah. Siti Fatimah itu merupakan putri Rasulullah. Sayyidina Ali itu merupakan menantu Rasulullah. Yang mana Sayyidina Ali itu juga selain menantu, beliau juga sepupu Rasulullah. Itu ya.
Paham ya? Paham. Iya. Selanjutnya yaitu syarat hewan akikoh. Syarat hewan akikoh itu sama dengan syarat yang mau disembelih untuk melaksanakan ibadah Kurban. sama, tidak cacat, tidak putus telinganya, tidak buta matanya, tidak pincang kakinya, tidak putus ekornya, gitu ya. Ya sama dengan syarat hewan Kurban. sama dengan syarat hewan kurban. Terus untuk laki-laki itu berapa kambing? Dua. Dua ekor kambing. Untuk anak perempuan satu Ekor kambing. ya bagus, satu ekor Kambing. kambing. Selanjutnya waktu pelaksanaan akikoh. Waktu pelaksanaan akikoh itu kapan, Pak? Waktu pelaksanaan akikoh itu yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak ataupun pada hari ke-14 dari kelahiran anak. Dan juga ada yang mengatakan bahwa pada hari ke-21 dari kelahiran anak. Selanjutnya yang terakhir, hikmah akikoh itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Karena kita diberikan nikmat yang berupa bayi ataupun anak, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur lewat apa, Pak? Salah satunya yaitu lewat akikoh. Paham ya? Yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beda anak yang diakikahkan dengan yang tidak, itu beda. Anak yang diakikahkan itu akan lebih cinta, lebih sayang kepada kita. Dan juga orang tua tentunya kan punya tanggungan kalau anaknya masih belum diakikahkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa anak yang belum diakikahkan itu berarti masih tergadai, digadaikan, masih tergadai. Setelah diakikahkan baru dia tidak tergadai lagi. Yang selanjutnya mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikoh tersebut. Iya, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita juga ikut gembira, juga ikut bahagia. Kenapa? Karena kan daging akikoh itu bukan hanya dimakan, dikonsumsi oleh keluarganya, tetapi untuk tetangga dan semuanya dibagikan kepada tetangga. Terus perbedaannya, Pak, antara daging kurban, pembagian daging kurban dengan daging akikoh. Kalau daging kurban itu disunahkan, dianjurkan, diberikan masih mentah. Kalau daging akikoh itu diberikan setelah dimasak, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Dan untuk selanjutnya, silahkan kalian catat itu di halaman 45. Halaman 45 itu ada tugas evaluasi. Silahkan dicatat, itu dikerjakan, nanti dikumpulkan pada minggu depan. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, anak-anak semua wajib belajar yang rajin. Karena belajar yang rajin itu pastinya hasilnya akan lebih baik. Belajar yang rajin, maka kalian nanti akan sukses. Belajar yang rajin, jangan sampai lupa disertai dengan doa. Belajar sambil berdoa kepada Allah. Karena yang mempunyai ilmu itu, sumbernya ilmu
untuk siapa? Allah. Itu. Berdoa kepada Allah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan materi yang telah kita pelajari mulai tadi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya, silakan dimulaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya.